Kericuan terjadi saat ratusan pemuda menggelar demo menolak kedatangan Presiden Joko Widodo. Aksi digelar di perempatan Jalan MT Haryono Kendari pada Rabu pagi. Mereka juga sempat membakar ban dan bendera. Untuk meredam kericuan, sejumlah petugas kepolisian dari Satuan Anti Huru-Hara diturunkan. Para pendemo menilai kedatangan Jokowi akan menimbulkan kerumunan di tengah pandemi, terlebih kasus COVID-19 di Kendari kini terus meningkat. Mereka juga menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Jadi aspirasi kami yang pertama yaitu menolak kehadiran Jokowi di Kota Kendari, karena kita tahu sendiri di Kota Kendari ini angka kasus COVID-19 itu lagi naik. Yang kedua, kenapa kami menolak Jokowi hadir? Karena melalui Menteri Keuangan, Jokowi menetapkan kebijakan yaitu adanya penetapan pajak sembako dan pendidikan. Presiden Jokowi mengunjungi Kendari untuk memantau vaksinasi COVID-19 dan membuka acara Munas Kadin ke-8. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Ratusan pekerja tambang emas ilegal merusak kantor Camat Nangapahap Kabupaten Sekadau siang tadi. Warga kesal karena rencana penitipan tambang ilegal, serta adanya pembakaran alat tambang emas oleh aparat kepolisian beberapa hari lalu. Banyaknya warga yang datang membuat aparat kepolisian kewalahan menghadapi situasi. Hingga sejumlah anggota TNI ikut mengamankan jalannya demo. Aparat sempat mengeluarkan tembakan peringatan untuk mencegah warga melakukan aksi anarkis. Polisi memastikan tidak ada korban jiwa, namun beberapa bagian kantor camat rusak. Polisi masih menyelidiki aksi demo tersebut. Dari Sekadau, Kalimantan Barat, Yuniar, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian tadi informasi mahasiswa yang menolak kedatangan Jokowi di Kendari dan ratusan pekerja tambang ilegal yang merusak kantor camat di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, kebakaran menghanguskan bangunan masjid di kawasan industri Pulau Gadung, Cakung, Jakarta Timur pagi tadi. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai 500 juta rupiah. Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan Masjid Jayakarta di kawasan Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung pagi tadi. Bambang, tolong teleponin. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat melalap bangunan masjid. Api baru berhasil dipadamkan 1 jam setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Jam 9 pagi ya Pak? Pagi ya. Itu di dalam ada siapa Pak? Ya orang-orang marbot aja. Marbot aja? Ada berapa orang di dalam? Ada 5 orang, yang satu lagi ngopi di dalam, di luar. Kalau asal apinya dari mana tuh Pak katanya Pak? Ya kurang tahu lah kalau masalah apinya. Sebelum masa pandemi, masjid yang sudah berusia 39 tahun ini kerap digunakan buruh pabrik dan warga sekitar untuk beribadah. Ketika sebelum adanya pandemi ini, kami mempergunakannya untuk berbagai macam kegiatan keagamaan, khususnya agama Islam, baik itu sholat Jumat, ataupun sholat zuhur, dan sholat asar. Karena dipergunakannya tidak hanya oleh tenan investor saja, melainkan juga dengan ataupun oleh warga yang berada di sekitar kawasan industri Pulau Gadung ini. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran ini. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai 500 juta rupiah. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kasus COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Dalam sepekan terakhir, penambahan kasus aktif di Indonesia mencapai 20.000 kasus per hari. Pemerintah pun akan menerapkan PPKM darurat untuk menekan persebaran virus tersebut. Persebaran corona di Indonesia semakin menggila. Hingga Selasa siang tercatat jumlah penambahan sebanyak 20.467 kasus baru, sehingga sudah 2.196.465 kasus terkonfirmasi. Hal ini pun berdampak pada keterisian rumah sakit di sejumlah daerah dan tempat pemakaman corona yang hampir penuh. Pemerintah pusat pun menyiapkan PPKM darurat yang rencananya akan diberlakukan mulai 2 Juli mendatang. Dalam PPKM darurat itu ada beberapa usulan perubahan kebijakan dari PPKM Mikro yang sebelumnya diberlakukan. Di antaranya jam operasional pusat perbelanjaan dan rumah makan yang hanya beroperasi hingga pukul 17.
Sementara untuk perkantoran diberlakukan 75%. Formula PPKM Mikro Darurat itu akan diputuskan oleh Luhut Binsar Panjaitan dalam waktu dekat. Detail tentang bentuk-bentuk pembatasan yang akan dilakukan. Tapi saya ingin sampaikan sedikit. Ini adalah ikhtiar penyelamatan, bukan sekedar pembatasan. Jadi jangan kita mengira pembatasan untuk pembatasan, bukan. Tujuannya adalah penyelamatan. Untuk melakukan penyelamatan harus dilakukan pembatasan. Jadi kalau mendengar ada pesan mengenai kita harus mengurangi kegiatan, jangan membayangkan bahwa waduh kalau gitu kemewahan yang kami miliki untuk berkegiatan hilang. Jangan, tapi dipandang kalau begitu kami sedang diselamatkan ini supaya tidak terpapar. Dalam menekan persebaran COVID-19, pemerintah juga terus menggalakkan program vaksinasi untuk meningkatkan herd immunity. Pemerintah pun selalu mengimbau masyarakat untuk tetap terapkan protokol kesehatan ketat untuk menekan persebaran COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Bagaimana agar pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat bisa efektif? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Wali Kota Bogor Didi Arahim, anggota pakar medis BNPB Dr. Erlina Burhan, dan epidemiolog Griffith University Australia Diki Budiman. Selamat sore Pak Ganjar, Pak Dedi, Pak Diki, dan Dr. Erlina. Selamat sore semua. Ya. Baik, saya ingin ke Pak Gubernur terlebih dahulu. Pak Ganjar, PPKM Darurat Jawa Bali sudah di depan mata dan Corona Delta pun sudah ada di Jawa Tengah. Apa langkah yang akan dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah? Ya, kami sedikit mendahului karena kondisi itu memang cukup parah di beberapa tempat. Dari data kami dalam minggu terakhir, Mbak, ada Kabupaten Brebes, Kabupaten Semarang, Klaten, lalu Kendal, ini terjadi peningkatan yang cukup drastis termasuk Pati. Maka kalau kita melihat kondisi seperti ini, kita mesti melakukan satu tindakan yang memang lebih lebih kencang lagi. Dan kemarin kami turunkan instruksi gubernur untuk dilakukan satu tindakan yang pelaksanaan PPKM Mikro sebelum dilaksanakan. Apa itu? Kami mendata kalau indikator-indikator kemarin yang kami pakai standar nasional itu kira-kira ada 105 RT yang zonanya merah. Tapi kalau hitung-hitungan kami itu sekitar 7.666 gitu. Jadi RT yang sudah merah. Maka kami perintahkan lockdown gitu. Saya minta untuk di lockdown tingkat RT. Barusan saya pulang dari Solo dan Sukoharjo untuk mengecek kondisi-kondisi yang ada termasuk persiapan di sisi rumah sakit dan praktek pelaksanaan lockdown yang ada di RT pada level PPKM Mikro ini. Begitu, Mbak. Lockdown tingkat RT ini seperti apa mekanismenya, Pak Ganjar? Ya, tutup aja level RT-nya. Sebenarnya teman-teman sudah punya pengalaman karena ada beberapa posko yang alhamdulillah masih berjalan seperti posko Joko Tonggo itu. Kemarin kami ngecek di Kabupaten Batang, hari ini di Solo dan di Sukoharjo. Kami tadi melihat mereka cukup bisa well organized begitu. Kadesnya turun, RT-nya turun, Babinsa, Babin Kamtipmas turun, poskonya dibikin, terus kemudian logistiknya dijamin, dan kemudian mereka bisa dicek oleh tenaga kesehatan secara tiap hari ya, rutin begitu, bahkan ada yang sehari 2 kali, maka ini cukup bisa membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini sehingga masyarakat tidak terlalu banyak bergerak. Gitu. Baik, saya ingin ke Pak Wakil Wali Kota Bogor. Pak Dedi, Wali Kota Bogor sudah mengumumkan bahwa Kota Bogor darurat COVID-19. Saya yakin bukan hanya sekedar pengumuman, ada langkah yang mengiringi pengumuman ini. Apa aturan baru yang akan diterapkan terkait dengan status darurat COVID-19 ini? Ya, yang pasti saya ingin sampaikan ya bahwa hari ini kasus aktif COVID terkonfirmasi harian ya sudah mencapai 3.500 orang. Sementara daya tampung rumah sakit yang bisa menangani COVID ada 22 rumah sakit dengan 950 tempat tidur. Nah, kalau kita perbandingkan rasionya sudah tidak memadai. 3.500 yang sedang aktif, ya sementara daya tampungnya 950. Nah, dari 950 daya tampung rumah sakit, 50% itu diisi oleh warga yang di luar Kota Bogor. Jadi bisa dibayangkan, Mbak, hari ini ada sekitar 3.000 orang lebih yang sedang mencari akses ke rumah sakit.
mereka bisa sedang isoman ya di rumah masing-masing atau betul-betul sedang berupaya mengakses ke dalam rumah sakit. Nah, jadi dari sinilah kemudian kita pastikan bahwa kondisi ini sedang kondisi darurat. Ditambah dengan adanya paparan yang sudah sampai ke tenaga kesehatan, kepada dokter dan tenaga medis lainnya. Nah, jumlahnya juga cukup signifikan, lebih dari 300 orang, sehingga kita mengambil langkah-langkah. Yang pertama adalah menambah jumlah kapasitas daya tampung dari rumah sakit itu sendiri, termasuk juga penambahan untuk pusat isolasi mandiri, pusat isolasi COVID-19 di Kota Bogor, yang saat ini hanya ada satu ya di BPKP Ciawi. Insya Allah dalam beberapa hari lagi kita akan aktivasi sebuah asrama mahasiswa IPB di Dermaga untuk diperbantukan sebagai tambahan pusat isolasi COVID-19. Nah, di samping itu juga kita sedang berupaya mereaktivasi rumah sakit lapangan, insya Allah nanti di hari Jumat bisa dioperasionalisasikan. Demikian, Mbak. 3.500 kasus aktif dengan fasilitas tempat tidur hanya 950. Baik, betul. Saya ingin selanjutnya... Dari 950 itu hanya 50% warga Kota Bogor yang sekarang menempati rumah sakit. Jadi selebihnya ada warga Kota Jakarta, Depok, Kabupaten Bogor, dan lain-lain. Baik, saya ingin selanjutnya ke Dr. Erlina. Kita sudah dengar sendiri kasus aktif masih sangat tinggi. Sebagai warga, apa yang bisa kita lakukan? Di Tangerang pun, Dr. Erlina, ada warga yang tengah isolasi mandiri, kemudian meninggal dunia. Bagaimana sebaiknya kemudian kita bisa menjalani isolasi mandiri? Ya, isolasi mandiri itu diperuntukkan untuk kasus-kasus yang terkonfirmasi positif tapi tidak ada gejala atau yang ringan. Nah, ini masyarakat nggak usah panik kalau memang terkonfirmasi tidak ada gejala, silakan isolasi diri di rumah, tidur terpisah dari keluarga yang lain dan cukup konsumsi vitamin saja, itu sudah cukup ya, dan istirahat minimal 10 hari. Sementara yang ringan, selain konsumsi vitamin dan menjalankan tata cara isolasi seperti di kamar terpisah, memakai masker, tidak berinteraksi dengan keluarga yang lain, juga vitamin dan plus tadi obat antivirus. Tapi memang obat antivirusnya ini harus yang diresepkan oleh dokter, jangan beli-beli sendiri. Ya, ini saran dari saya, jangan berusaha untuk datang semuanya ke rumah sakit. Kecuali kalau gejalanya bertambah, apalagi sesak, maka segeralah ke rumah sakit. Kalau semua orang panik, terkonfirmasi langsung panik, semua menyerbu rumah sakit, itu tidak akan cukup. Tadi disampaikan oleh Pak Wakil Wali Kota Bogor bahwa rasionya itu sudah tidak sebanding antara jumlah orang yang mencari tempat tidur dan ketersediaan tempat tidur. Jadi saya juga melihat nih di banyak rumah sakit, kami itu sudah diserbu oleh orang, tapi oleh pasien, tapi kami tidak bisa mengakomodasi semua dari mereka. Ini menurut saya sudah di luar kemampuan kami dan harus ada upaya-upaya yang sangat-sangat keras dalam membuat bahwa penularan ini mesti dicegah, dan kalaupun memang ingin segera mengidentifikasi, lakukanlah tracing dan testing yang sangat-sangat masif, sehingga pasien-pasien yang ditemukan ini adalah pasien-pasien yang tidak ada gejala atau kalaupun bergejala ringan, sehingga cukup di rumah saja, tidak perlu menyerbu rumah sakit. Rumah sakit sekarang sudah kewalahan, tenaga medis, dokter, perawat, bidan, dan tenaga medis, tenaga kesehatan lainnya sudah banyak yang terpapar dan perlu juga isolasi mandiri. Jadi kami kekurangan tenaga sekarang sesungguhnya. Jadi kalau ditambah lagi dengan pasien yang berlimpah, saya nggak tahu, ini kita nggak sanggup nih. Saya gemeter nih ngomong ini karena baru saja mendengar direktur kami meninggal dunia di ICU karena COVID, Rumah Sakit Persahabatan, dan banyak lagi dari kami yang terpapar sebetulnya, teman-teman saya dokter dan juga para perawat. Jadi please tolonglah pemerintah atasi ini segera dengan tindakan yang nyata dan tegas. Ini ada ini pemimpin daerah nih, Pak Ganjar, tolongin kami Pak Ganjar, ya tolongin kami nih para petugas kesehatan di rumah sakit, sudah sangat kewalahan. Kami juga manusia biasa yang juga di rumah kami ada keluarga yang menunggu ingin kami sehat, tapi memang ini pekerjaan kami tidak akan mengelak. Tapi kalau pekerjaan itu
jauh melebihi kemampuan, membuat kami juga akhirnya terpapar dan sakit. Baik. Ini menyedihkan sekali. Baik, tak henti-hentinya kami mengimbau masyarakat untuk tetap di rumah saja. Kita dengarkan sendiri bagaimana kondisi darurat COVID-19 di Indonesia saat ini. Saya ingin ke Pak Diki. Pak Diki, seperti apa kemudian penanganan persebaran COVID-19 di Australia sendiri? Tentunya hal-hal positif yang bisa kita tiru untuk diterapkan di Indonesia. Ya, sebelum bicara Australia ini, saya ingin menimpal apa yang disampaikan Bu Erlina, karena ini penting sekali ya. Situasi ini kebetulan karena ada Pak Ganjar, ada Pak Wata, dan ada penyimak semua. Situasi kita akan sangat serius sampai akhir September. Ini saya sampaikan. Jadi analisa terakhir, dan ini sudah saya sampaikan kepada pemerintah. Puncaknya adalah di akhir Juli. Puncak di akhir Juli dengan kalau kita masih melakukan seperti ini, kasusnya itu bisa 500 ribuan sehari. Di puncak yang kurang lebih akhir Juli sampai pertengahan Agustus. Bayangkan yang disampaikan tadi Pak Dede, 3.000 Maret ini belum yang terburuk, dan ini akan terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, pemodelan ini dimaksudkan supaya kita bisa menghindari kejadian itu. Di semua negara melakukan itu. Wah, kalau ini kita tidak lakukan saat ini ya, ini masalah momentumnya ini ada di 1 minggu ini sebetulnya ya. Kemarin sudah kelewat 1 minggu kemarin, sehingga prediksi yang ada ini jadi prediksi yang memang akhirnya di angka yang ini belum yang terburuk ya, angka yang tinggi itu dengan angka kematian bisa 2.000 sehari. Saat ini saya sampaikan 1.000-an itu sudah terjadi. Nah, ini bukan menakut-nakuti, ini adalah hal yang harus diketahui oleh semua masyarakat, sehingga semua memiliki pemahaman risiko, sehingga tahu beban ya di rumah sakit. Sahabat saya ini, beberapa dokter sahabat dekat saya wafat karena ini kan. Dan ini yang harus kita sadari, karena kalau tidak ada respon misalnya, kenapa saya mengusulkan lockdown? Karena memang itu yang harus dibutuhkan saat ini. Tidak perlu 1 bulan, 1 kali masa inkubasi aja Pak Ganjar, punten, mohon sampaikan kepada Pak Presiden, hanya cukup 1 kali masa inkubasi 2 minggu, tapi benar-benar sejauh Bali. Karena kita harus menghindari lonjakan yang luar biasa, yang saya nggak bisa bayangkan collateral damage-nya. Dan kemudian, tapi jangan dilupakan, namanya lockdown itu atau PSBB atau apapun namanya, itu hanyalah strategi tambahan. Karena yang pentingnya adalah tadi testing, tracing, dan isolasi karantina. Isolasi karantina yang efektif bisa terbukti menurunkan sampai 81% kasus. Kemudian angka kematian bisa menurun 63%. Jadi ini yang harus kita perkuat, temukan kasus, tidak di testing juga nggak apa-apa. Yang penting isolasi karantina. Nah, kalau di sini ini sudah dilakukan sejak awal. Saat ini saya lagi lockdown nih, Pak Veronica. 3 hari lockdown karena ada 2 kasus infeksi. Nah, itu merespon Delta varian itu seperti itu. Ya, testingnya dari 2 kasus itu 20.000 dengan penguatan di lockdown. Baik, saya ingin memberikan kesempatan kepada Pak Ganjar ataupun Pak Dedi, apakah ada yang ingin ditanyakan langsung kepada Pak Diki maupun kepada Dr. Erlina. Pak Ganjar dulu mungkin silakan. Enggak, saya nggak akan bertanya, tapi saya ingin ikut menenangkan Bu Erlina. Bu Erlina, tenang Bu Erlina. Situasi tidak mudah Bu, kita udah rapat, udah 2 kali kemarin sampai hari ini. Kenapa istilah saya di depan tadi mendahului dengan lockdown level RT, karena kami mencoba mencermati sebuah kesepakatan yang kita lakukan. Apa tindakan berikutnya? Ini emergensi semuanya. Semuanya emergensi. SDM-nya sulit. Enggak Bu, enggak sulit Bu. Sekarang saya sampaikan, Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Pendidikan bisa secara bersama-sama hari ini memerintahkan seluruh lembaga-lembaga pendidikan di semester akhir itu mereka bisa diperbantukan sebagai SDM-nya. Kami lakukan itu dan sekarang kita genjot. Dengan Pak Luhut tadi pagi kita bicara, Pak kita harus terobos beberapa hal Pak, yang sifatnya regulasi yang rumit itu sekarang mesti kita terobos Pak gitu. Lakukan Pak Gubernur, maka saya lakukan saja. Nah kenapa Ingup saya terbitkan kemarin itu dilakukan. Dan memang terus terang tidak mudah untuk mengkomunikasikan itu kepada publik. Jadi 2 hari ini banyak orang yang mendukung saya Bu Erlina untuk melakukan tindakan keras. Tenang aja Bu gitu ya. Ini banyak orang yang mendukung saya. Meskipun tiba-tiba secara frontal juga muncul beberapa kelompok yang seolah-olah saya ingin mengunci semuanya. Tapi saya sampaikan persis seperti Bu Erlina, maka kalau orang mengikuti mungkin kami bisa berkampanye melakukan Instagram saya, YouTube saya, hampir setiap
hari kami sekitar 2-3 kami upload ceritanya bukan nakut-nakuti seperti Pak Diki tadi, tapi melakukan sebuah tindakan. Belum lagi yang sifatnya teknis yang dihilir seperti Bu Erlina sampaikan, penambahan tempat tidur, Pak Diki tadi isolasi. Sekarang kita paksa Pak Diki, ketika varian Delta muncul di Kudus, kami harus berkelahi dengan pemerintah kabupaten. Sampai saya, kalau Anda tidak bisa lakukan, saya ambil alih pemerintahan, gitu kan. Untuk kemudian kita paksa, kita boyong masyarakat untuk kita pindahkan ke asrama haji. Dan itu masih diprotes. Lalu saya katakan, kalau Anda bisa lakukan sendiri, Anda lakukan sendiri. Tapi kalau Anda tidak bisa melakukan itu, saya akan ambil alih. Karena tindakan yang seperti ini menurut saya tidak akan menyelamatkan rakyat. Karena Anda ragu-ragu semua dan pemerintah tidak kompak. Baik. Ini mohon maaf ini. Saya hanya cerita in case saja. Jadi artinya sekarang kita berikhtiar, mudah-mudahan besok sudah akan keluar guidance yang dari pusat untuk melakukan tindakan yang lebih tegas dari itu. Sebenarnya improvementnya bisa kita lakukan di tingkat daerah dengan segala kekurangannya mungkin gitu ya. Baik, dari Pak Dedi saya persilakan singkat saja tanggapan Anda. Ya, dari saya Mbak ya. Jadi kalau kami kan sedang mempersiapkan tambahan fasilitas tenaga kesehatan juga pada akhirnya mengikuti. Nah, apakah memungkinkan apabila kami merekrut tenaga kesehatan dari misalnya dokter yang sedang koas atau memang tenaga perawat di level akhir semester misalnya begitu, memungkinkan atau tidak? Karena saat ini kita membutuhkan puluhan tenaga medis, akan tetapi kelihatannya tarik-menarik dengan wilayah lain dan juga adanya paparan-paparan yang mengenai tenaga medis mengakibatkan adanya kekurang minatan ya dari orang untuk kemudian ikut serta di dalam penanggulangan COVID. Jadi apakah kita memungkinkan memakai tenaga kesehatan di level tingkat akhir kedokteran atau memang misalnya perawat di tingkat akhir begitu? Baik, Dr. Erlina saya persilakan singkat saja tanggapan Anda. Ya, Dr. Erlina, izin untuk suaranya boleh dinyalakan. Oke, baik Pak Wali Kota. Jadi usulan Pak Wali Kota sepertinya agak sulit untuk kita memakai koas-koas yang artinya masih mahasiswa tingkat akhir untuk diterjunkan ke COVID karena mereka belum punya kompetensi sebagai dokter. Tapi kalau memang dibutuhkan ya bukan untuk kegiatan medis pengobatan tapi mungkin untuk yang lain dan demikian juga untuk perawat Pak karena itu ada kompetensinya yang harus dipunyai oleh seseorang tenaga medis maupun tenaga kesehatan untuk bisa langsung menangani pasien. Jadi tidak serta-merta ini tahun terakhir kita pakai karena sekarang semua banyak aturannya. Demikian betul. Baik, terakhir saya ingin ke Pak Diki sesuai dengan tema kita, Corona menggila, kita bisa apa? Saran Anda singkat saja untuk pemerintah Indonesia. Yang jelas karena situasi ini hanya sebetulnya setelah Oktober ke sana, saya bisa yakinkan kita akan lebih melandai. Jadi kita harus fokus di sini karena inilah puncak kita yang paling kritis. Bahkan dibanding tahun depan pun inilah. Jadi dan potensi korban besar sehingga semua harus berjibaku bahu-membahu penguatan di 3T, vaksinasi dan juga pembatasan yang kuat. Terserah pemerintah setempat, pemerintah pusat, mau yang mana pokoknya. Tapi kalau PPKM, saya sarankan WFH-nya harus 100%. Ada Pak Ganjar di sini, WFH-nya harus 100%. Karena yang paling memungkinkan orang di rumah saja itu yang orang yang punya penghasilan tetap. Kalau yang informal kan nggak mungkin. Dan itu akan sangat cukup signifikan ya. Saya sedang hitung potensinya. Tapi tampaknya akan sangat signifikan, kan jumlahnya juga lebih dari 10 juta nih di Jawa, Bali. Dan itu yang harus kita lakukan dan tidak ada pandemi yang selamanya lebih dari, bahkan terlama pandemi 4 tahun, saya kira tahun depan sudah mulai mereda, tapi sekali lagi 3 bulan ini adalah bulan yang paling serius untuk bangsa Indonesia, sehingga perlu upaya bersama. Baik, tadi Pak Ganjar sepertinya ada yang ingin disampaikan, terakhir Pak, saya persilahkan Pak Ganjar. Iya, maaf Bu Erlina, Kang Dedi boleh, Kang Dedi jalan aja Kang Dedi, ada 2 cara untuk merekrut. Bu Erlina, ini biar kita tenang Bu. Kalau kemudian itu sulit dan tidak bisa, Kang Dedi akan bahaya, akan berat.
kami di Jawa Tengah sudah lakukan rekrutmen. Ada 2 cara. Barusan saya di Sukoharjo, itu mahasiswa semester akhir itu mereka sudah praktek dan mereka menangani COVID. Itu 1. Dan ini sudah berjalan. Kalau itu keliru, tolong nanti direvisi. Tapi yang kedua, bisa juga rekrut aja sebanyak-banyaknya mereka yang mampu, terus kemudian dimasukkan ke rumah sakit untuk menangani non-COVID. Nah, yang di rumah sakit yang sudah pengalaman di-convert itu. Maksud saya, kita tidak bisa diam kemudian karena regulasi nggak bisa. Situasi sudah darurat, tindakannya tidak bisa biasa-biasa saja. Mohon maaf, Bu Erlina. Baik. Tentunya kita ingin berdiskusi lebih panjang, namun sayangnya kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Wali Kota Bogor Pak Dedi Arahim, Dr. Elina dan Pak Diki sudah meluangkan waktu bersama kami di Ini Sore. Dan pemirsa, usai jeda kita akan bergabung dengan Mania Mutiara di MNC Studios Tower 1 Kebon Curug untuk memperbarui informasi seputar Euro 2020. Kami akan kembali sesaat lagi.